bukan untukmu, chapter 46, kejujuran Reiko. Lan, bukankah kemarin malam kita masih bertemu? Bukankah kemarin malam kau masih memelukku? Kenapa kau pergi secepat ini, Herlan? Lirih Mita dalam isak tangisnya sambil memegangi nisan bertuliskan nama Herlan. Kau tega meninggalkanku di saat keadaan hatiku kacau. Herlan, aku membutuhkanmu. Aku ingin kita menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Tapi kau malah pergi begitu saja. Apa kau sengaja berlari dari masalah? Mita menangis terseduh-seduh. Bagaimanapun, Mita masih mencintai Herlan dan ia belum siap untuk kehilangan pria itu. Reno bisa bantu Mama di dapur. Iya, Ma. Reno mengangguk lalu mengekori Anita. Sebenarnya meminta bantuan Reno hanya alasan Anita saja. Ia ingin bicara lebih banyak dengan putranya itu mengenai Sena. Karena Anita yakin kalau Reno menyukai Sena, terlihat dari tatapannya kepada Sena yang berbeda. Apa yang Reno bisa bantu, Ma? Tanya Reno. Kau bantu Mama memotong-motong sayuran, pinta Anita, sambil menggeser satu tampak kecil sayuran buncis ke depan Reno. Ini motong-motongnya bagaimana, Ma? Tanya Reno yang kebingungan, tak tahu caranya memotong sayuran. Anita lalu mengambil talenan dan pisau, kemudian mengambil satu batang buncis dan mengajari Reno caranya memotong buncis. Seperti ini. Oh, ya berikan. Reno bisa. Reno langsung merebut pisau di tangan Anita dan mulai memotong-motong sayuran itu mengikuti cara Anita dilihatnya tadi. Reno, kau menyukai gadis itu kan? Tanya Anita, yang langsung membuat Reno menghentikan gerak tangannya. Reno sempat terdiam beberapa detik. Kemudian ia pun menjawab dengan sedikit tergagap. Tidak, Ma. Tadi kan aku sudah bilang kalau kami berteman dan tidak mungkin aku menyukai temanku sendiri. Reno tertawa kecil untuk menutupi kegugupannya dari Anita. Jangan berbohong pada Mama, Reno. Caramu menatapnya itu berbeda. Mama juga pernah muda dan Mama tahu arti tatapan itu. Kau menyukai Sena kan? Jujur, desak Anita sambil menatap Reno dengan tatapan yang mengintimidasi. Reno menunduk, lalu menaruh pisau di genggamannya, kemudian berkata, sebenarnya Sena adalah mantanku, Ma. Suara Reno memelan. Sena mantan kekasihmu? Anita sedikit terkejut. Sampai-sampai ia mengerutkan keningnya. Ia lalu teringat dengan kalimat yang pernah diucapkan Herlan tempo hari, yang langsung membuat Reno terdiam kala itu. Tunggu. Apa jangan-jangan wanita yang dimaksud oleh papamu waktu itu adalah Sena? Wanita yang katanya kau manfaatkan. Reno mengangguk pelan. Masih belum berani memperlihatkan wajahnya pada Anita. Kenapa kau memanfaatkannya, Reno? Coba jelaskan pada Mama. Anita menunggu penjelasan Reno sambil terus menatap tajam putranya itu. Dengan terpaksa, Reno pun menjelaskan. Aku tidak tahu, Ma. Tapi aku begitu jahat pada Sena. Sena begitu mencintaiku. Dia selalu memberikan apa yang aku inginkan tanpa memikirkan dirinya sendiri. Dan aku merasa terbiasa hingga ketergantungan meminta pada Sena. Astaga! Anita langsung memegangi dahinya, tak habis pikir. Tak dipungkiri, Anita sangat kecewa pada putranya itu yang tidak jauh berbeda dengan Herlan. Tuhan, apa ini yang dimaksud? Buah jatuh tak
jauh dari pohonnya. Reno, jujur, Mama kecewa padamu. Mama tidak pernah mengajarkan kau berbuat curang seperti itu. Apalagi terhadap perempuan. Pantas saja Sena memutuskanmu. Dia pasti lelah menghadapimu. Namun Reno langsung mengelaknya. Bukan Sena yang memutuskan hubungan, tapi aku. Tahu? Anita mengerutkan kening tak mengerti. Kenapa? Apa karena dia tidak menuruti kemauanmu? Reno menggeleng. Bukan, Sena sedang sakit dan aku tidak ingin menambah beban Sena. Jelas Reno. Sena sakit? Sakit apa? Tapi sepertinya dia baik-baik saja. Sena harus segera operasi pengangkatan kista ovariumnya. Jawaban Reno langsung membuat Anita menutupi mulutnya yang menganga karena terkejut. Sena mau operasi kista? Reno kembali mengangguk. Aku ingin Sena fokus dengan kesembuhannya. Jangan hanya fokus padaku yang tak berguna, kata Reno. Satu sisi, Anita menyayangkan keputusan Reno yang memutuskan Sena di saat Sena sedang terpuruk. Anita tahu Sena pasti sangat membutuhkan kehadiran Reno di saat terpuruk seperti ini. Dia tinggal bersama orang tuanya, tanya Anita penasaran. Tidak, jawab Reno sambil menggeleng. Dia tinggal sendiri. Mendengar jawaban Reno, semakin membuat Anita menyayangkan keputusan Reno. Reno, Sena sudah begitu peduli padamu, tapi kau meninggalkannya di saat dia membutuhkanmu. Sebagai seorang wanita, Mama tahu Sena pasti membutuhkan kehadiranmu di saat dia sedang tidak baik-baik saja. Kenapa kau tidak mengubah saja kebiasaan ketergantunganmu itu dan fokus menyemangati Sena? Aku takut tidak bisa, Ma. Aku takut sikap tidak tahu diriku itu tak bisa hilang. Aku tidak ingin kehadiranku nantinya menambah beban Sena, tutur Reno sambil menahan sesak di dadanya, mengingat segala perlakuannya terhadap Sena yang begitu tulus mencintainya. Kau tahu Reno, kau telah menyanyiakan wanita baik. Wanita yang lebih cantik dari Sena tentu banyak. Tapi wanita yang tulus seperti Sena belum tentu kau dapatkan lagi. Jadikanlah ini sebagai sebuah pelajaran untukmu, Reno. Jangan pernah kau menyanyiakan orang yang tulus kepadamu. Jangan juga engkau mempermainkannya, karena penyesalan tidak akan mengubah segalanya. Anita lalu pergi meninggalkan Reno. Reno semakin merasa bersalah pada Sena setelah mendapat nasihat dari Anita. Jika saja ia bisa memutar waktu, Reno ingin memperbaiki semuanya, menjadikan Sena wanita paling bahagia di dunia ini. Tapi sayang, semua yang telah terjadi hanya tinggal penyesalan. Maafkan atas semua sikapku yang tidak tahu diri, Sena. Maafkan atas segala kebodohanku yang menyanyiakan ketulusanmu. Maaf Sena, batinnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Sementara di tempat lain, mobil Dion sudah sampai di jalan besar dekat gang kontrakan Sena. Terima kasih ya sudah mengantarku, ucap Sena seraya tersenyum pada Dion. Iya, tapi maaf, aku tidak bisa mengantarmu sampai ke dalam. Aku harus segera ke restoran, kata Dion sambil melirik jarum jam pada arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Iya, tidak apa-apa, balas Sena. Ya sudah, aku turun. Kau hati-hati di jalan ya. Dion mengangguk seraya tersenyum. Sena pun turun, lalu melambaikan tangannya pada Dion. Pria itu membalas lambaian tangan Sena, kemudian melajukan mobilnya meninggalkan tempat itu. Setelah mobil Dion melaju, Sena pergi ke rumah makan Padang yang tidak jauh dari sana. Kebetulan Sena sudah merasa lapar.
Dion yang melihat Sena pergi ke rumah makan Padang dari kaca spionnya langsung merasa bodoh. Astaga, bagaimana aku bisa lupa membelikan makanan untuk Sena? Maafkan aku Sena, aku buru-buru, jadi aku lupa, gumamnya. Sesampainya di rumah, Sena langsung mengganti pakaiannya dan mandi terlebih dahulu. Setelah merasa segar, Sena sudah merasa lapar bergegas makan makanan yang tadi dibelinya. Sambil makan, Sena mengutak-ngatik ponselnya, membuka akun sosial media miliknya. Tak lupa ia mengecek postingannya. Wanita itu hanya bisa mendesah kecewa karena belum juga ada yang menawar barangnya. Di saat Sena sedang sibuk melihat postingan dari teman-teman sosmednya, sebuah pesan dari Doni masuk. Ia langsung menggeser membuka pesan Doni melalui notifikasi. Isi dari pesan itu adalah, "Teh, ibu sudah ngasih izin, tapi uang buat ongkosnya belum ada." Mendapat pesan itu, Sena merasa sedikit tenang. Karena itu artinya akan ada yang menemaninya di rumah sakit nanti. Sena pun membalas pesan dari adiknya itu. "Nanti teteh yang ongkosin, nanti ditransfer kalau uangnya sudah ada."